Hai, selamat datang kembali di Nonton Lagi Channel. Bagaimana nih kabar kalian? Semoga baik-baik saja ya. Di episode kali ini kita akan membahas beberapa tempat aneh yang ditemukan di Google Maps. Beberapa tempat ini mungkin akan membuat kalian merinding. Bersiaplah. Di balik tampilan sederhana Google Maps yang setiap hari kita gunakan untuk mencari arah dan lokasi, ternyata tersembunyi hal-hal yang jauh dari kata biasa. Jika kamu memperhatikan lebih dalam, memperbesar pada titik-titik tertentu, kamu akan mulai menemukan lokasi yang disamarkan, bangunan yang aneh di tempat yang seharusnya kosong, hingga jejak-jejak yang terasa seperti tidak ingin ditemukan. Sebagian orang menganggapnya hanya kesalahan sistem, sebagian lagi menyebutkan kebetulan, tapi ada juga yang percaya bahwa semua itu sengaja disembunyikan. Hal ini membuat kita bertanya-tanya, apakah semua yang kita lihat di Google Maps benar-benar nyata? Atau sebenarnya kita hanya melihat apa yang diizinkan untuk kita lihat? Berikut ini adalah beragam tempat di Google Maps yang bukan hanya aneh, tapi juga bikin merinding. New Baltimore, Michigan adalah sebuah kota kecil yang berada di negara bagian Michigan, Amerika Serikat, tepatnya di pesisir Danau Saint Clair. Kota ini bukan pusat kota besar, melainkan wilayah yang cenderung tenang dengan suasana khas suburban. Tempat ini dipenuhi dengan area perumahan, taman, dan jalur tepi air yang sering jadi tempat santai warga. Jumlah penduduknya pun relatif sedikit, hanya sekitar belasan ribu orang saja. Sehingga kehidupan di sana terasa lebih santai dibandingkan dengan kota-kota besar di Amerika. Secara umum, New Baltimore dikenal sebagai tempat tinggal yang nyaman dan tidak terlalu ramai tanpa banyak hal mencolok yang membuatnya terkenal secara luas. Namun, pada tahun 2007, New Baltimore mendadak menjadi perbincangan banyak orang karena seseorang menemukan sesuatu yang aneh. Bukan di tempat aslinya, melainkan di Google Maps. Pada tahun itu, Google Maps menampilkan New Baltimore nampak seperti ini. Setiap rumah, setiap jalan dan bangunan terlihat seperti file foto yang korup dan rusak. Pada awalnya ini dianggap sebagai kesalahan teknis di Google Maps. Namun, ketika mencari tempat lain, hasilnya bagus. Tidak seperti file foto korup seperti ini. Pada saat itu, orang-orang mulai menyadari bahwa ini adalah satu-satunya tempat yang terlihat aneh di Google Maps. Orang-orang mencoba untuk zoom in dan zoom out tempat yang ada di sana, namun hasilnya sama. Terlihat sangat aneh dengan visual glitch seperti ini. Pihak dari Google akhirnya mengetahui hal ini, namun bisa dibilang cukup telat karena mereka baru memperbaikinya pada tahun 2015 atau sekitar 8 tahun setelah penemuan ini. Tidak ada yang tahu apa yang terjadi sebenarnya, dan New Baltimore terlanjur telah menjadi perbincangan banyak orang. Spekulasi mencuat, orang-orang mulai berteori. Ada yang menyebutkan bahwa ini hanyalah glitch biasa yang bisa terjadi kapan saja. Secanggih-canggihnya teknologi Google, pasti akan menemui sesuatu yang namanya kerusakan. Tapi fakta bahwa ini hanya terjadi di kawasan New Baltimore membuat orang-orang tidak merasa yakin bahwa ini hanya kasus glitch biasa. Sehingga muncullah teori kedua yang menyebutkan bahwa New Baltimore mungkin adalah portal menuju dimensi lain. Somehow, menurut mereka, New Baltimore adalah persimpangan di mana beberapa dimensi bertemu. Bahkan tidak sedikit juga yang menganggap bahwa New Baltimore adalah tempat yang berhantu. Bagaimana menurut kalian? Apakah ini hanya kasus glitch biasa atau memang ada suatu hal lain yang memang tidak bisa dijelaskan? Untuk yang satu ini sebenarnya bukan masalah tempatnya yang aneh, tapi kasus yang ada di dalamnya yang membuat tempat ini jadi bikin merinding. Apa jadinya jika Google Maps menemukan sesuatu yang sudah hilang sejak puluhan tahun yang lalu? Ini semua terjadi pada Jerry Nyman. Pada saat itu, tahun 2019 di Wellington, Florida, Jerry diminta oleh salah satu sekolah untuk memetakan rute bus sekolah. Nah di sini, Jerry memang bekerja di bawah naungan Departemen Transportasi di wilayah tersebut. Dan salah satu job desk-nya adalah memetakan rute bus sekolah. Job desk ini sangat penting ya karena dia bertanggung jawab untuk memastikan bahwa jalur yang akan dilalui oleh bus sekolah nanti bisa aman dan nyaman untuk anak-anak. Nah, untuk melakukan pekerjaannya itu, Jerry sangat terbantu oleh Google Maps. Dengan adanya Google Maps, dia bisa menavigasi dan membuat rute dengan cepat. Dia biasanya menandai wilayah-wilayah yang memang dibutuhkan untuk keperluan pekerjaan, termasuk permintaan memetakan rute bus sekolah ini.
Entah ini kebetulan atau tidak, atau Tuhan memang sudah menakdirkan Jerry untuk melewati fase ini dalam hidupnya. Ternyata pihak sekolah yang meminta memetakan rute bus ini dekat dengan rumah mantan pacarnya. Pada saat itu, Jerry dengan mantan pacarnya masih berhubungan dengan baik, masih keep in touch lah. Makanya pas dia ditugasin buat memetakan rute bus ini, yang ternyata deket sama rumah mantan pacarnya, dia langsung tuh ngehubungin mantan pacarnya itu. Kayak ngabarin lah kalau dia tuh ada kerjaan di dekat rumah si mantan pacar. Nah, lagi ngelihat Google Maps, Jerry salfok sama salah satu danau yang ada di sana. Yang mana ini danaunya juga deket dengan rumah si mantan pacar. Dari pantauan satelit Google Maps, danau itu memang terlihat sangat keruh. Namun, mata jeli dari Jerry menangkap sesuatu yang aneh. Di bagian danau itu, dia melihat objek berwarna kuning. Yang setelah dilihat lebih dekat, itu terlihat seperti sebuah mobil. Jerry terus memastikannya dan dia malah semakin yakin bahwa itu memang mobil. Jadi langsung menghubungi mantan pacarnya, memberitahu bahwa dia curiga dengan danau dekat rumahnya yang sepertinya ada sebuah mobil tenggelam. Jerry kemudian meminta si mantan pacar untuk memeriksa danau itu. Dan untungnya si mantan pacar mau untuk memeriksa ke sana. Siang menjelang sore pada hari itu, sang mantan pacar mendatangi danau. Namun memang kalau dari darat, dia tidak melihat apapun. Hanya ada hamparan air yang terlihat keruh. Akhirnya, Jerry inisiatif untuk menelpon polisi untuk memastikan apa yang sebenarnya ada di dalam danau. Jerry memberitahu semuanya apa yang dia temukan, dan malamnya, polisi benar-benar datang ke danau tersebut. Kawasan yang tadinya sepi mendadak ramai ketika melihat beberapa polisi dan tim berusaha untuk mencari apa yang sebenarnya ada di danau. Dan ternyata ini bagian paling merinding sih. Di danau itu memang ada mobil, persis seperti yang dikatakan oleh Jerry. Dan untungnya polisi dan tim juga berhasil mengeluarkan mobil itu dari danau. Mereka langsung memeriksa apa yang ada di dalamnya. Dan kalian tahu apa yang mereka temukan? Polisi menemukan tengkorak manusia. Jadi mobil itu tenggelam bersama pengemudinya. Di danau yang terlihat tenang, ternyata menyimpan sebuah misteri dan rahasia yang besar. Sontak ini menjadi perbincangan. Dan yang lebih penting, ini tengkoraknya siapa? Pada saat itu Jerry dan mantan pacarnya langsung diminta polisi untuk datang ke kantor dalam rangka memberikan keterangan. Mereka menceritakan semuanya apa adanya. Dan sisanya polisi langsung menyelidiki siapa pemilik kerangka manusia tersebut. Tak lama, polisi berhasil menemukan identitas dari sosok yang ada di dalam mobil tenggelam itu. Namanya adalah William Mould. Dan kalian tahu ternyata William Mould ini dilaporkan hilang sejak tahun 97. Artinya, mendiang William sudah berada di bawah danau tersebut selama 22 tahun. Dan tidak ada seorang pun yang menyadari akan hal ini hingga Jerry akhirnya menemukannya via Google Maps. Polisi terus melakukan penyelidikan, takutnya ini adalah kasus pembunuhan gitu kan, yang unsolved atau tidak terjawab. Ternyata memang tidak ada. Kasus ini bukanlah kasus pembunuhan. Diketahui ternyata di hari saat William ini hilang di tahun 1997, dia sedang berada di klub jam 9 malam. Dia memberitahu istri atau pacarnya via chat bahwa dia akan segera pulang. Tapi malam itu, William tidak pernah pulang ke rumahnya, melainkan dia berada di bawah danau ini. Sebuah teori akhirnya mencuat bahwa kemungkinan William bisa tenggelam di sana adalah karena kondisinya yang mabuk namun terus menyetir mobil hingga akhirnya terjebur ke dalam danau. Menurut warga setempat, kawasan itu, apalagi di tahun 97, itu adalah kawasan yang sangat sepi, belum ramai seperti sekarang. Makanya mungkin tidak ada seorang pun yang menjadi saksi saat William ini jatuh ke danau. Sungguh mind-blowing. Bagaimana kesan kalian ketika melihat capture dari Google Maps ini? Ngeri, sepi, atau bahkan menakutkan? Sekilas, capturean dari Google Maps ini hanya menampilkan suasana jalanan biasa. Namun siapa sangka, ini adalah salah satu petunjuk penting untuk sebuah kasus besar. Lagi dan lagi, Google Maps berhasil memecahkan misteri yang terkubur selama beberapa waktu. Kasus ini bermula dari pagi yang sangat biasa di Rurep, sebuah pemukiman sunyi di Anden, Belgia. Pada November 2020, Marcel Taret, seorang pria lansia, sedang berada di halaman belakang rumahnya untuk menjemur pakaian. Dia memanfaatkan cuaca pagi itu dengan baik. Sementara di dalam rumah, istrinya, Paulette Landrieux, yang berusia 83 tahun, sedang beristirahat. Mereka adalah pasangan suami istri yang sangat pengertian, bahkan ada saling melengkapi hingga usia senja. Termasuk pada saat ini, Paulette sudah mengalami Alzheimer atau penyakit lupa ingatan, namun Marcel masih setia mendampinginya.
Karena Paulette menderita Alzheimer, Marcel biasanya sangat waspada dan di pagi hari itu dia hanya meninggalkan istrinya sebentar saja untuk menyelesaikan pekerjaan rumah tangganya. Namun, hanya dalam waktu sekejap mata saat Marcel tidak melihat, Paulette rupanya keluar dari pintu depan dan berjalan pergi. Ketika Marcel masuk ke rumah dan menyadari istrinya tidak ada, kepanikan luar biasa langsung melanda. Detik itu juga, rasa dingin menjalar di punggung Marcel. Sebagai suami sekaligus pengasuh utama, dia tahu betul betapa rapuhnya ingatan istrinya. Bagi Paulette, dunia di luar adalah labirin yang membingungkan dan berbahaya. Tanpa pikir panjang, Marcel berlari ke jalanan sambil terus meneriaki nama belahan jiwanya dengan suara gemetar, berharap sosok istrinya muncul dari balik tikungan jalan Rurep. Namun, jalanan itu sunyi, tidak ada suara sedikit pun. Putus asa dan dilingkupi dengan rasa bersalah yang hebat karena sempat lengah, Marcel segera menelpon polisi dengan tangan yang gemetar hebat. Dalam laporannya, suaranya terdengar pecah saat dia menjelaskan bahwa istrinya yang menderita Alzheimer hilang tanpa membawa apapun. Pencarian darurat pun dimulai. Hari berganti dengan minggu, lalu bulan, hingga akhirnya tahun. Bagi dunia luar, kasus ini perlahan mulai terlupakan. Namun bagi Marcel, waktu seolah berhenti di November 2020. Selama 2 tahun penuh, dia hidup dalam kesunyian yang menyiksa. Dia tetap membiarkan barang-barang istrinya tetap pada tempatnya, menatap keluar jendela setiap kali ada suara langkah kaki di depan rumah, berharap itu adalah istrinya yang kembali pulang. 2 tahun akhirnya berlalu. Tanpa adanya kepastian, kasus Paulette mulai dianggap sebagai salah satu misteri orang hilang yang paling mustahil di Belgia. Namun, pada tahun 2022, sebuah kebetulan yang nyaris tak masuk akal mengubah segalanya. Semuanya berawal ketika seorang petugas polisi atau dalam beberapa laporan seorang tetangga yang penasaran iseng membuka aplikasi Google Maps dan mengarahkan fitur Street View ke depan rumah Marcel. Saat layar digeser, bulu kuduk mereka meremang. Di sana, membeku dalam citra digital yang direkam tepat pada hari hilangnya Paulette, terlihat sesosok wanita tua sedang berjalan menyeberangi jalan. Ternyata pada saat itu, mobil kamera Google melintas di depan rumah itu tepat di saat yang sangat krusial. Dalam satu frame yang sama, kamera itu menangkap 2 kenyataan yang kontras. Di latar belakang terlihat Marcel sedang menjemur pakaian, sementara di bagian depan, Paulette sedang melangkah sendirian menuju area kebun tetangga yang penuh dengan semak belukar. Mobil Google Street View melintas di saat Paulette hilang dan semuanya terfoto oleh Google. Berbekal saksi bisu digital tersebut, polisi kembali ke lokasi kejadian. Mereka tidak lagi mencari ke hutan atau ke sungai, melainkan memfokuskan pencarian pada sebuah lereng curam yang tertutup tanaman berduri, tepat di titik Paulette terakhir terlihat di kamera Google. Di sana, hanya berjarak puluhan meter dari rumahnya sendiri, tim pencari menemukan apa yang tersisa dari Paulette, yang sayangnya sudah berupa jasad. Selama 2 tahun, jasadnya tersembunyi di balik lebatnya semak yang sulit ditembus, membuatnya luput dari pandangan mata manusia maupun sensor panas helikopter. Penemuan tragis ini akhirnya memberikan jawaban bagi Marcel. Meski kenyataannya sangat pahit, istrinya ternyata tidak pernah pergi jauh. Dia hanya terjatuh dan tak mampu memanggil bantuan. Sementara dunia terus berjalan melewati lokasinya tanpa pernah menoleh. Tragisnya adalah tim pencari sebenarnya sempat melewati area tersebut berkali-kali. Namun karena lebatnya semak berduri itu, mereka tidak pernah menyangka bahwa ada tubuh manusia yang terbaring hanya beberapa meter di balik tanaman tersebut. Bagian yang paling aneh adalah kenapa jasad dari Paulette tidak mengeluarkan bau bahkan selama 2 tahun. Bau danur biasanya bisa membantu orang-orang untuk menemukan jasad. Tapi ini sama sekali tidak ada bau danur. Ada yang menyebutkan karena semak belukar yang terlalu tebal, ada juga yang menyebutkan karena faktor cuaca, ada juga yang mengaitkannya dengan hal gaib. Siapa sangka, sebuah mobil kamera yang lewat tanpa sengaja menjadi saksi bisu terakhir dari kehidupan seseorang. Teknologi yang kita gunakan sehari-hari ternyata menyimpan jawaban atas misteri 2 tahun yang tidak terpecahkan. Bagaimana menurut kalian? Apakah ini murni kebetulan atau ini adalah takdir? Oke guys, itu dia lokasi-lokasi aneh yang ada dalam Google Maps. Apakah kalian merinding dengan 3 lokasi tersebut? Komen di bawah.
Terima kasih karena telah menonton video ini hingga akhir. Luangkan waktu untuk like, share, dan komen jika kalian suka video ini. Tekan tombol subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya supaya kalian tidak pernah ketinggalan video-video terbaru dari kami. Dan sebagai bentuk dukungan kalian terhadap berkembangnya channel ini, mari terhubung lebih dekat dengan cara follow kami di Instagram dan TikTok di @nontolagi.channel. Sampai jumpa di episode Nontologi Channel berikutnya.